Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita sudah masuk ke level 4. Yeay. Oke, di sini untuk level 4 sendiri sama ya, ada 8 pertemuan. Di antaranya untuk pertemuan pertama kita akan membuat namanya mail merge. Langsung saja kita buat contohnya. Contohnya gini, kita mau buat surat. Misalnya nama, PT, kota, atau bisa juga alamat. Isi. Ini contoh ya teman-teman. Nah, di sini contoh untuk nama, PT, sama alamatnya. Kalau misalnya kita bikin lamaran kerja dan lain-lain, otomatis kan untuk nama dan PT-nya itu beda-beda ya. Kita cukup bikin satu data aja. Jadi kita gak usah bikin berulang-ulang ya filenya. Caranya itu menggunakan mail merge. Jadi mail merge itu fungsinya untuk membuat surat secara massal. Caranya dari menu My Links. Sini ada blank start mail merge. Step by step mail merge wizard. Nah, di sini kita karena mau buat surat pilihnya letters. Next. Terus kalau sebelumnya sudah ada dokumen yang mau kita sisipkan, ya kita pilihnya existing dokumen. Tapi kalau misalnya kita mau buat baru, berarti use the current document. Next. Terus kalau kita mau buat list baru nih, listnya mau kemana aja nih, tujuannya, PT-nya mau kemana aja, alamatnya di mana aja. Kita mau bikin list baru berarti pilihnya type a new list. Tapi kalau misalnya sebelumnya sudah pernah bikin list, kita bisa gunakan use an existing list. Kalau udah tinggal kita create aja. Oke, jadi di sini akan tampil tempat kita menulis address listnya. Oke, untuk title, first name, last name-nya bisa kita ganti, customize column. Yang kita butuhkan cuma 3 ya. Yang lainnya kita delete aja. Delete itu untuk menghapus, add untuk menambahkan, kalau rename untuk mengganti nama. Terserah yang mana aja yang dihapus, yang penting sisakan 3. Karena yang kita butuhkan itu cuma 3. Lebih dari 3 juga gak masalah ya. Oke, kita rename. Nah, seperti ini. Jadi cuma 3.
Kalau mau menambahkan tinggal new entry aja, jangan enter. Misalnya nama Santi. Ke sampingnya tinggal tekan tab, PT Luar Angkasa, alamat Tangerang, nama Santo, PT Maju Mundur Jakarta. Oke. Di sini kita simpan dokumennya. Klik datanya, kalau mau diedit tinggal klik edit aja, kalau mau langsung dipakai tinggal oke. Nah, si nama ini kita ganti. Insert merge field, nama. Insert merge field, PT. Alamat. Kalau kita tampilkan tinggal preview aja. Kalau mau next, tinggal klik aja next di sini. Kalau mau menampilkan semua, kita udah mau ngeprint nih, udah mau nyebar lamaran misalnya, surat lamaran. Berarti kita ke My Links, Finish and Merge, Edit Individual Document, pilih All, terus oke. Otomatis tampil tuh. Tadi kan kita buat cuma dua-duanya tampil. Nah, seperti ini. Itu fungsinya My Merge untuk membuat surat atau undangan secara massal. Oke, lanjut. Pertemuan 2, menyisipkan tabel. Oke. Menyisipkan tabel kayak misalnya merge cell ya, mengatur perataan teks dalam tabel. Oke, kalau misalnya pertemuan 3-nya agak sedikit nyambung ya. Menghapus dan menambah kolom, mengurutkan data dalam tabel, mengubah posisi teks dalam tabel menggunakan table auto format, memecah sel menggunakan formula auto sum. Oke. Jadi kita ke pertemuan 2 dulu. Menyisipkan tabel, modifikasi, garis, merge cell sama perataan. Menyisipkan tabel. Contoh ya. Dari menu insert, di sini ada pilihan table. Kalau mau langsung dari sini juga bisa. Kalau misalnya kita mau menentukan kolom sama barisnya, tinggal insert table aja. Misalnya kolomnya jumlahnya mau ada berapa, misalnya 8. Rows-nya ke bawahnya misalnya 4. Tinggal oke aja. Nah, di sini otomatis muncul mendesain sama layout ya. Terus di sini kita ngatur modifikasi table line styling, border. Nah, berarti kita aturnya dari mendesain. Table stylishnya bisa diatur dari sini. Kalau kita mau ngatur shading, warna bisa atur dari sini. Border bisa atur dari sini. Border and shading. Nah, tinggal modifikasi aja. Kalau warna garisnya mau diubah, bisa juga pakai draw table seperti ini. Kalau mau dia secara manual, kalau mau langsung tinggal ke border aja. Oke, bisa atur dari sini ya.
jenisnya atau ketebalan garisnya. Oke. Lalu menghapus garis dengan eraser. Oke. Ini eraser untuk menghapus ya. Nah, kita hapuskan garisnya kalau kita pakai eraser, menghilang. Terus eraser itu penghapus kalau menggabungkan sel, merge cell, sama perataan teks dalam tabel. Merge cell itu untuk menggabung ya, adanya di menu layout. Merge cell, jadi dia kegabung jadi satu selnya. Kalau dari horizontal kita bacanya baris ya, kalau vertikal namanya kolom, kalau satu kotak kayak gini namanya sel ya. Terus untuk perataan teksnya bisa diatur dari sini, mau posisinya di tengah banget, tengah di atas, tengah di bawah, itu bisa. Tinggal atur aja dari sini alignment. Oke. Kurang lebih untuk pertemuan 2 seperti itu sampai perataan teks. Kita lanjut ke pertemuan 3 ya. Kalau pertemuan 3 kita belajar menghapus dan menambahkan kolom atau baris. Ya. Dari menu layout, kalau kalian mau menambahkan baris di atasnya, tinggal insert above, menambahkan baris di bawahnya insert below, menyisipkan kolom di sebelah kiri, kalian tinggal pilih namanya insert left, menyisipkan kolom di sebelah kanan insert right. Kalau mau menghapus, kalian tinggal tekan delete aja, sel itu untuk menghapus ya. Kita coba bikin lagi aja tabelnya. Jadi misal kita mau menghapus selnya, berarti otomatis selnya hilang satu nih, sebelah kiri, karena kita pilihnya left. Nah, kalau misalnya ngapus baris, kolom, atau delete table, tergantung kebutuhan kita apa ya. Kalau delete kolom berarti kolomnya itu akan kehapus. Oke. Kalau split table, itu fungsinya untuk membagi menjadi berapa kolom nih. Misalnya ini kan cuma ada satu kolom. Misalnya kita mau ubah nih jadi 2 kolom, barisnya tetap satu, tinggal oke aja, otomatis dia kepisah jadi 2. Itu namanya split. Mengurutkan data table, text direction. Kalau untuk mengurutkan data, misalnya datanya udah diisi nih, kalian mau urutkan. Di sini ada sort ya, misalnya kalian ke sort aja. Misalnya kita mau urutkan secara ascending. Ascending itu urutan menaik, kalau descending urutan menurun. Otomatis dia berurutan. Sort untuk mengurutkan data. Ascending urutan menaik, kalau descending urutan menurun. Lalu text direction. Misal penulisannya begini. Misalnya arahnya mau kita ubah jadi vertikal, atur aja text directionnya seperti ini, adanya di menu layout. Oke. Sekarang memecah sel tadi udah menggunakan formula AutoSum. Tabel auto format ya. Kita bisa gunakan dari desain nih, format table yang udah ada. Tabel style bisa kita modify. Terus contoh ya, di sini kita belajar kalau kita mau menjumlahkan, kita gunakan formula di sini. Dari layout kita bisa gunakan namanya formula.
Untuk dasarnya, kalau kita mau menjumlahkan dari kiri ke kanan, kita gunakan namanya sum left. Sum left dari layout formula. Jadi kejumlah nih dari kiri ke kanan. Kalau misalnya mau menjumlahkan dari atas ke bawah, kita gunakan namanya sum above. Jadi sum above ini ya. Kalau dari kiri ke kanan, sum left. Oke. Sekarang untuk formula yang agak rumit, misalnya dikali, dibagi, atau dalam bentuk persen. Contoh ya. Jadi dia bacanya itu kayak gini teman-teman. Contoh ya, ini kita sisipkan nomor 1, 2. Nomor quantity misalnya. Belinya 2, 3. Harga. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah, jumlah. Jadi dia bacanya berdasarkan kolom dan baris, ya. Kayak di Excel aja. Jadi, untuk yang vertikal itu kan kolom. Jadi kolom A, B, C, dan seterusnya. Kalau baris itu yang dari kiri ke kanan kan, horizontal. Mulai dari atas ini baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Contohnya, layout formula. Misalnya, ini sum left-nya hapus karena kita mau bentuk perkalian. Kalau misal pembagian garis miring, kalau perkalian bintang ya. Contoh, quantity dikalikan dengan harga. Quantity ada di kolom keberapa? Jadi kolom itu dibacanya huruf, kalau misalnya baris itu dibacanya angka. Jadi quantity ada di A, B. Nilainya ada di baris kedua. B2 berarti. Dikali. Harga ada di A, B, C. Nah, barisnya ada di kedua berarti C2. Total 24.000. Yang bawahnya juga sama, tinggal ngikutin aja. Tetap kan kolomnya itu untuk quantity di kolom B. Cuman barisnya beda. Kita mau ngambil yang 3, berarti dia ada di baris ke-3. Dikali harga ada di C, barisnya baris ke-3. Terus ke bawah tinggal ngikutin aja. Gitu untuk rumus seperti di Excel. Untuk tabel di Word-nya ya. Jadi bacanya berdasarkan kolom dan baris. Kolom dibacanya huruf, baris dibacanya angka. Pertemuan 4 itu menyisipkan grafik, menentukan data dalam datasheet, mengubah jenis grafik, mengatur chart option, title, data, label, modifikasi warna grafik. Oke. Untuk pertemuan 4 ini, grafik ya. Contoh. Caranya itu dari menu insert, di sini ada pilihan chart. Di sini kalian bisa pilih jenis grafiknya.
Ada yang dalam bentuk batang, ada yang dalam bentuk garis, ada yang dalam bentuk lingkaran. Tinggal pilih aja jenis grafiknya yang mana. Contoh mau menyisipkan grafik yang ini. Nah, ini tinggal oke. Oke, di sini contoh ya. Contoh isinya itu seperti ini. Ini juga bisa kita ganti kategori 1, 2, 3-nya. Misalnya mau nama kota, Jakarta, Bogor, Bandung, dan lain-lain itu bisa ya. Nah, seri 1, 2, 3-nya juga bisa kita ganti. Ngambil datanya itu dari tabel. Biasakan kalau misalnya menyisipkan grafik, ngambil datanya itu ada tabel yang sudah disediakan. Atau kalau misalnya tidak ada tabel, misalnya kamu mau bikin secara otodidak nih, grafiknya turun apa naik ya dari penjualan, misalnya ada yang buka all shop atau apa, penjualan saya bulan Januari kayak gini nih, kayak gini, kalian bisa atur grafik sendiri ya. Contohnya aja kita bikin tabelnya otomatis saja seperti ini. Nah, otomatis kalau kita menyisipkan grafik itu muncul menu desain, layout, sama format ya teman-teman. Jadi dari menu desain kalian bisa tampilkan lagi nih edit datanya. Yang tadi yang format Excel. Jadi kalau misalnya di Excel ini tempat kalian ngetik datanya. Jadi jangan kalian close. Kalau misalnya kalian belum selesai ngetik datanya. Tapi kalau misalnya udah selesai, boleh kalian close. Oke, tunggu. Oke, akan tampil seperti ini. Kalau udah selesai ngetik, close aja. Kalau misalnya mau ganti jenis grafik nih, misalnya udah diedit-edit, tapi grafiknya misalnya gak mau yang ini, mau kalian ganti, tinggal ke desain aja. Di sini ada plan change chart type. Nah, di sini tinggal modifikasi aja, misalnya mau diganti mau yang ini. Oke. Itu dari menu desain. Kalau dari menu layout, kalian bisa atur chart title, untuk judul. Bisa diganti ya itu chart title-nya, judulnya misalnya apa. Legend itu nih, keterangan. Bisa ditaruh di bawah, atas, kiri atau kanan, legend. Atau mau ditampilkan keterangan di sumbu X maupun sumbu Y-nya. Namanya axis title. Nah, ininya bisa kita ganti-ganti. Kalau di dalam grafik yang mau ditampilkan nilai-nilainya tinggal data labels aja, pilih show. Nah, otomatis tampil. Kalau di dalam grafik yang mau ditampilkan table, tinggal data table aja, pilih show table. Otomatis tabel yang tadi ada di Excel tampil di situ. Dari menu format, kalau misalnya kalian mau ngatur warna, kurang lebih sih seperti ngatur shape ya. Kalau bikin grafik itu, warnanya bisa dipilih di sini. Bisa warna. Oke, kita klik yang besarnya. Tadi kita mewarnai axis title. Kalau warna yang besarnya kita bisa atur juga dari sini. Bisa dari sini. Terus wrap text-nya juga bisa kita ubah. Bisa in front of text, bisa top and bottom. Jadi biasakan kalau nyisipin grafik, atur juga wrap text-nya ya teman-teman. Oke. Kurang lebih itu untuk atribut grafiknya. Pertemuan grafik itu cara ngedit-ngeditnya. Masuk ke pertemuan 4, lalu kita ke pertemuan 5 ya, menggunakan fasilitas mirror margin. Nah, mirror margin tuh ini teori ya, prakteknya bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing.
Jadi di sini kalau misalnya mau pakai mirror margin, to page per sheet ya, tampilan header footer yang beda. Jadi adanya di menu page layout. Di sini pilih page setup, klik panahnya. Multiple page-nya di sini kan masih normal. Kalau misalnya kita pilih mirror margin, jadi mirror margin itu digunakan untuk mencetak naskah di mana tatanan dua sisi halaman itu akan dicerminkan, sehingga si margin left itu atau margin kiri dan right akan berubah menjadi inside dan outside. Jadi mengatur sisi dalam dan luar kertas. Nah, kalau misalnya two page per sheet, dalam satu lembar kertas itu ada 2 halaman, teman-teman. Jadi untuk menghemat kertas kita bisa gunakan namanya two page per sheet. Ada lagi tambahan di buku kalian itu book fold ya. Jadi kalau book fold ini fungsinya untuk mencetak naskah dengan format booklet. Jadi beberapa halaman di dalam satu kertas itu. Oke. Itu tuh page per sheet. Nah, adanya di menu page layout, page setup di sini. Ada two page per sheet, ada mirror margin ya. Terus mengatur header footer. Mengatur header footer yang beda. Coba ya kita sisipkan beberapa halaman dulu. Kita bisa insert header footer. Jadi di sini ada pilihannya ya, optionnya. Kalau different first page itu hanya mempengaruhi halaman pertama. Jadi biasanya kan header footernya sama semua tuh. Tapi kalau misalnya kita pilih different first page, itu bisa beda dengan halaman yang lain. Misalnya ini diisi insert header footer. Checklist different first page. Oke. Jadi ini kan halaman pertamanya, first page header. Jadi saat kita checklist different first page, itu halaman pertamanya bisa beda dengan halaman yang lain. Jadi halaman kedua dan ketiganya misalnya mau kita isi, tapi halaman satunya enggak. Misalnya dalam pembuatan cover di sebuah makalah ya, kita bisa gunakan different first page. Nah, kalau misalnya different odd and even page, nah saat kita hilangkan checklistnya otomatis dia ada sama semua. Tapi kalau misalnya different first page hanya mempengaruhi halaman pertama. Jadi halaman pertamanya bisa beda dengan halaman yang lain. All different odd and even page, odd itu untuk bilangan ganjil, even itu untuk bilangan genap. Jadi nanti halaman yang sama itu halaman yang ganjil 1 dengan 3. Dia sama. Tuh. 1 dengan 3, lalu halaman 2 sama dengan halaman 4. Gitu. Itu perbedaannya dalam penyisipan header and footer. Lalu untuk pertemuan 6 itu mengatur desktop sama date and time properties. Oke, jadi untuk mengatur desktop background sama date and time pada komputer itu ada beda-beda ya, tergantung versi Windows-nya masing-masing. Kalau misalnya di Windows 7 atau Windows 10 kurang lebih sama, klik kanan, pilih personalize,
Nah, di sini kita bisa pilih desktop background. Kalau misalnya di Windows 7 itu desktop background. Di sini kita bisa pilih background, ya. Nah, mungkin ada perbedaan sedikit tampilannya antara Windows 7 dan 10. Ini untuk pengetahuan kalian saja. Mungkin kalau di komputernya masih Windows 7, tinggal ikutin aja klik kanan, personalize. Di situ ada pilihan desktop background, screensaver, dan lain-lain. Kalian tinggal pilih aja, modifikasi aja, ya. Backgroundnya, picture-nya kalian bisa pilih, atau bisa juga cari di browse. Nah, kalau misalnya untuk tema sendiri, sama kurang lebih ya. Tinggal pilih aja gambarnya, temanya, colornya. Sama di Windows 7 juga sama. Pokoknya tinggal klik kanan, personalize. Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan 7. Mengatur tampilan screensaver dan mencari file. Oke, jadi kurang lebih sama seperti mengatur desktop background. Kalian tinggal klik kanan, pilih personalize. Di sini ada pilihan screensaver. Atau kalau misalnya di Windows 10 kalian bisa gunakan lock screen. Kalau di Windows 7 ada namanya pilihan screensaver. Kalian bisa pilih jenis-jenisnya. Pilih aja salah satu. Kalau udah kalian tinggal klik save change. Tinggal oke saja. Oke, jadi untuk mengatur desktop background sama screensaver, kalian tinggal klik kanan, pilih personalize. Di situ ada tampilan control panel namanya ya. Nah, kalau misalnya mengatur date and time juga sama. Kita masuk ke tampilan control panel. Kalau misalnya desktop sama screensaver itu di group personalization. Kalau misalnya kita mengatur date and time properties, kita bisa gunakan di time and language, atau kalau di Windows 7 itu clock, language, and region. Sama aja. Ini untuk pengetahuan kalian aja, jadi kalian bisa mengaplikasikan di Windows 7 dan Windows 10. Oke, tinggal pilih aja date and time. Kalian tinggal set aja date untuk tanggal, time untuk waktunya. Kalau udah tinggal oke. Lalu untuk pertemuan 7 itu mencari file. Untuk mencari file sendiri, kalian bisa gunakan dari start. Di sini ada pilihan tombol search. Kalau misalnya di Windows 7 itu tampilannya search program and file, sama aja, tombol search. Fungsinya untuk mencari file, aplikasi, atau data-data lainnya secara cepat. Kalian bisa gunakan tombol search. Oke, yang terakhir pertemuan 8. Dalam pertemuan 8, kita akan belajar mengenai cover page ya. Jadi cover suatu halaman, kalian bisa ubahnya di Microsoft Word. Caranya itu dari menu insert. Di sini ada pilihan, di group page kalian bisa pilih cover page. Di sini pilihannya, kalian bisa cari sesuai kebutuhan kalian. Misalnya kalau kalian mau bikin makalah, karya ilmiah, kalian gak mau bikin cover sendiri, kalian bisa gunakan dari Microsoft Word. Di sini sudah ada desain-desainnya. Kalian tinggal ubah saja. Contoh, kalian mau menyisipkan yang model seperti ini. Tahunnya bisa kalian ganti. Judul makalahnya apa, bisa kalian ganti di dokumen title-nya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penggunaan cover page. Insert cover page, tinggal pilih jenis cover page-nya yang mana.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk level 4, pertemuan 1 sampai dengan 8. Untuk lebih jelasnya mengenai teorinya, kalian bisa baca per halamannya di Microsoft Word. Tiba di penghujung acara. Kita sudah bahas dari level 1 sampai level 4. Dipelajari lagi di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf sekiranya penjelasannya ada salah-salah kata atau yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.